Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan torang pada pagi ini. Kembali torang datang di Ka'bah Tuhan. Torang datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Tentu torang so bersiapkan dari rumah torang masing-masing. Hari ini torang rindu diberkati dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, ibadah kita segera dimulai. Hari ini hari Minggu, di minggu yang kedua bulan Maret tahun 2026, tanggal 15 Maret tahun 2026. Saat ini segera dimulai. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, besar dan ajaiblah karya-Mu. Saya jemput kita semua berdiri. Haleluya. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja
Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sembah Tuhan. Engkau Tuhan. Terima Kami kasih tinggikan nama-Mu Bapa. Terima Terima kasih Bapak. Yesus. Terima kasih Yesus. Glory, glory, Terima glory, kasih glory. Terima Haleluya kasih Yesus. Yesus. Terpujilah nama Yesus. Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Oh terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur. Bilang banyak terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Sungguh Engkau amat baik. Sungguh luar biasa. Amin, amin, Dalam kehidupan kami. Terima kasih. Seminggu yang sudah lewat, sehingga pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah ringankan langkah umat-Mu untuk datang di Ka'bah-Mu ini, untuk datang kami memuji dan membesarkan nama Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau jemaat-Mu mungkin dalam perjalanan, Tuhan tolong perjalanan mereka. Amin, Mungkin amin. mereka tiba di tempat dengan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Amin, amin. Tuhan, tolong umat-Mu. Amin. Mungkin Haleluya. mereka belum sempat hadir di pagi hari ini. Terpujilah namamu. Agar mereka datang untuk memuji dan menyembah. Amin. Haleluya Yesus. Sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan, mulai dari pengacara singers, Tuhan tolong Tuhan. Amin. Kalau dalam dunia tidak senang kami beribadah di pagi hari ini, kami bersatu, kami mengibadah nama Yesus, karena Yesus yang berkuasa. Kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Terima Ibadah di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan bersyukur dalam kepada tangan yang penuh kasih. Amin. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, datang puji-pujian. Kita nyanyikan pujian berkata besar dan perkasa Allah kita. Haleluya, haleluya. Besar dan perkasa
tentunya saat ini kita masih rindu memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesusku luar biasa, saya jemput kembali ke diri. Haleluya. Yesusku luar biasa, 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 Yesusku luar biasa.
Kau segalanya bagi Yesus, Yesus, Yesus. Doa firman Tuhan ini Amin, haleluya. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Glory, 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 karena Engkau haleluya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Setelah kami memuji-muji Tuhan, Terima kami kasih Tuhan, Tuhan Yesus. kami yakin dan percaya semuanya itu Terpujilah telah naik di hadapan Tuhan, telah naik di Terima hadapan kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kami sembah Engkau namamu, Tuhan. Bapa di Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Glory, Sampai pada pagi hari ini kami hallelujah. boleh ada di tempat ini. Kami datang meninggikan, Glory, glory. memuliakan dan mencari Tuhan. Karena Tuhan ada. Bila kami cari Tuhan, Tuhan ada dan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Tuhan kosongkan hati dan pikiran kami. Tuhan urapi hati dan pikiran Oh, kami. amin, Bahkan Tuhan Jesus. layakkan kami Ya, Tuhan. untuk mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mewartakan firman-Mu, Tuhan urapi dia. Amin, Supaya dia bisa amin, berkata-kata, amin, membuka amin. semua rahasia-rahasia firman-Mu. Dan Engkau kendalikan dia Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai dia lebih heran lagi. Inilah doa kami Tuhan. Firman-Mu itu begitu baik di dalam Puji kehidupan kami. Tuhan. Karena Amin. firman-Mu adalah pelita Haleluya. dan penolong di dalam kehidupan kami. Amin. Oleh sebab itu Amin. Tuhan, layakkan kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih. Bila ada roh-roh jahat kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami ini, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau usul dan kami Tuhan. mau tengking dan patahkan di dalam nama Yesus. Sekali lagi di dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, mau duduk diam Terima mendengar kasih. firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik. Pujian kita berkata, Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah Yesus selalu ada, menuntun, menolong, memelihara kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Sepanjang minggu sudah kita lewati lagi. Saya yakin dan saya percaya kita melewati hari-hari hidup kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena kita melewatinya bersama dengan Tuhan, kita boleh ada pagi hari ini, boleh berkumpul satu dengan yang lain, berjumpa saudara-saudara di dalam iman, di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Ibrani.
Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mungkin firman Tuhan ini, ayat kebenaran firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar. Bahkan bukan hanya kita dengar, ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu selalu datang baru setiap hari. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga, saya rindu torang sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan ulang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Firman Tuhan. Iman. Di sini firman Tuhan katakan iman adalah dasar. Kalau orang mau berbicara dasar itu sesuatu yang menentukan. Dasar itu sesuatu yang menentukan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan pekerjaan, dasar itu akan menentukan kita mau berhasil atau tidak. Semua tergantung dari awal permulaan. Semua tergantung dari pertama kita mengerjakan pekerjaan itu. Apakah kita serius? Apakah kita sungguh-sungguh? Supaya kita boleh melihat, memperoleh hasil dari pekerjaan kita. Jadi dasar itu sangat menentukan. Firman Tuhan pagi hari ini sungguh indah. Firman adalah dasar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang mau membangun satu gedung atau satu rumah, dibutuhkan yang namanya dasar, atau orang biasa sebut pondasi. Saya bukan ahli bangunan, bukan juga pekerja bangunan, tetapi dalam setiap pembangunan saya coba mempelajari bahwasanya ternyata kalau mau bikin bangunan diawali dengan pondasi, diawali dengan dasar. Karena dasar ini yang akan menentukan bangunan itu kokoh, bangunan itu kuat. Dasar inilah yang menentukan, pondasi inilah yang menentukan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa pondasi ini sangat dibutuhkan? Karena pondasi ini melambangkan kekuatan. Jadi dasar ini yang melambangkan kekuatan. Bangunan itu akan berdiri teguh, bangunan itu akan terlihat bagus, bangunan itu akan kuat apabila dasarnya atau pondasinya dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar. Maka sekalipun mungkin 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin ada gedung yang sudah 100 tahun tetap berdiri kokoh, itu karena dasarnya, pondasinya kuat, pondasinya dikerjakan dengan benar. Saya jadi teringat waktu kami masih di Kepri sana, di Batam sana. Jadi ada satu rumah, orang suka bilang itu rumah putih, karena rumah itu memang nggak pernah warna lain, putih terus. Dan menurut sejarah yang orang jaga dengar, itu rumah peninggalan Belanda. Nah, rumah itu sudah berpuluh-puluh tahun tetapi berdiri teguh, kokoh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu gedung atau rumah itu akan kuat kalau dasarnya dikerjakan
kerjakan dengan baik. Kalau dasarnya kokoh, tidak ada bangunan yang kokoh karena gentengnya bagus. Tidak ada rumah yang kuat karena pilar-pilarnya besar-besar. Tetapi dasarnya dikerjakan dengan tidak benar, itu tidak akan bertahan. Selamanya bangunan itu ditentukan oleh dasarnya, oleh pondasinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita, orang yang percaya, anak Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Mawar Sarung. Kekristenan kita, iman percaya kita, dasarnya adalah iman kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, kita butuh yang namanya iman. Kita butuh yang namanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita kokoh, supaya kita bertahan, supaya kita indah di pemandangan Tuhan. Saudara, iblis tahu bahwa iman adalah pondasi. Iman adalah dasar di dalam kehidupan kita. Karena itu iblis dia selalu mau mencoba menggoyahkan iman kita. Iblis mau menggoyahkan dasar kekuatan kita. Iblis tidak pernah mau melihat hidup kita enjoy. Iblis tidak mau lihat hidup kita setia kepada Tuhan. Iblis mau kita jalan kita bertentangan dengan Tuhan. Makanya ada banyak sekali cara iblis yang dia lakukan untuk menghancurkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka apapun yang dilakukan iblis, apapun yang direncanakan iblis, itu tidak akan mempengaruhi iman percaya kita, tidak akan mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan tetap maju terus, kita tetap akan kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, dalam kehidupan kita semua yang ada, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, apabila kita tidak memiliki iman, maka kita tidak memiliki yang namanya keselamatan. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya iman. Kita butuh yang namanya kekuatan. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat, iman percaya kita tetap kuat, kita tidak mudah mundur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu dibangun di atas dasar yang kuat. Ayat kebenaran firman Tuhan lain katakan, Yesus adalah batu penjuru. Hidup kita, kerohanian kita harus dibangun di atas Yesus, di atas batu yang teguh, di dalam Yesus, supaya kita kuat, kita mampu menghadapi gejolak-gejolak yang terjadi di dunia akhir zaman ini. Saudaraku, ada banyak orang-orang ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka mengalami tantangan, yang dulunya mereka sudah maju, yang dulunya mereka begitu setia, begitu semangat di dalam Tuhan, karena tantangan, karena ujian, karena masalah, mereka tinggalkan Tuhan, mereka putus di tengah jalan, mereka mulai ternyata ikut Tuhan itu sulit, ternyata ikut Tuhan itu susah, makanya mereka mundur. Tetapi saya percaya torang semua yang ada di sini, jemaat Tuhan GPDI Mawar Sarung, torang tetap kuat di dalam Tuhan, karena torang menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Kita berdiri menjadikan Tuhan sebagai dasar, sebagai pondasi dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tetap maju terus, meski banyak tantangan, meski banyak cobaan, meski banyak hal yang membuat kehidupan kita membuat kita kecewa, membuat kita lemah. Kita tidak akan mau pandang itu, kita hanya mau pandang Yesus
sebagai juru selamat yang menjadi dasar kehidupan kita. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang ketika mereka mengiring Tuhan, ketika mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka begitu semangat, mereka begitu berapi-api mengiring Tuhan. Tetapi ketika pencobaan mulai datang, ketika ujian mulai datang, mereka mulai mundur, mereka meninggalkan Tuhan. Supaya lebih kuat lagi, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat 66, kita akan baca di sana. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikutinya. Jadi orang yang mundur dari Tuhan bukan baru sekarang, sudah dari zaman dahulu. Ada banyak orang yang ikut Tuhan, tetapi karena ujian, karena pencobaan, karena tantangan hidup, mereka mundur. Tetapi saya selalu berdoa, saya selalu berharap jemaat Tuhan tetap kuat. Apapun yang torang hadapi, apapun yang torang alami, torang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena iman percaya kita fokus hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang memberikan kemenangan, Dia Allah yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita mau lihat dari kebenaran firman Tuhan, kenapa murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka mulai menjauh dari Tuhan. Padahal kalau kita lihat, kita baca dari pasal yang pertama, begitu luar biasa Yesus menyatakan pertolongannya, Yesus menyatakan mujizat dalam kehidupan orang-orang yang mengiring Tuhan pada waktu itu. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ada banyak sekali orang yang ikut Tuhan karena mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat jaminan Tuhan, mereka melihat bahwa ternyata Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan. Ada banyak mujizat-mujizat yang dikerjakan, ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi ketika mereka mengiring Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya kalau orang mau baca dari kebenaran firman Tuhan, di sana Yesus memberitahukan bahwasanya waktunya sudah dekat. Dia akan mengalami penyiksaan, dia akan mengalami ujian. Murid-murid Tuhan waktu itu mereka mulai takut, mereka mulai ternyata ikut Tuhan ada ujian, ikut Tuhan orang mesti pikul salib. Banyak orang yang tidak bertahan, banyak orang yang mulai mundur. Sudah jauh kita ikut Tuhan, ternyata ikut Tuhan itu ada kesulitan. Ternyata ikut Tuhan tidak seperti yang dulu-dulu orang diberkati, orang menikmati itu yang namanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, kalau saudara berpikir seperti itu hal yang salah. Mari orang mau maju terus di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau iman kita berdiri, dasar yang ada di dalam pengiringan kita berdiri di dalam Tuhan, maka pencobaan apapun, masalah apapun, ujian apapun yang datang, orang akan tetap terus maju. Amin. Orang akan tetap terus maju. Orang tidak semudah itu meninggalkan Tuhan. Orang tidak semudah itu pergi dan tinggalkan Tuhan. Karena ketika orang tinggalkan Tuhan, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam dunia, dalam sesaat orang rasa bahagia, orang rasa enak, tetapi jauh dari hal yang kita rasakan itu ada sesuatu yang kosong. Benar? Ketika orang dekat dengan Tuhan,
torang selalu akan merasakan sukacita. Torang akan selalu merasakan damai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari torang terus mau jaga hubungan kita dengan Tuhan. Iman akan membawa hubungan kita berhubungan dengan Tuhan. Amin. Iman yang akan membawa hidup kita berhubungan dengan Tuhan. Tanpa iman, saya mau katakan, tanpa iman kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tanpa iman, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Oleh sebab itu, iman sangat menentukan kehidupan saya dan saudara. Mari orang mau jaga iman kita kepada Tuhan. Mari orang mau jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Biar hubungan kita terus bersama dengan Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak akan berdiri kokoh. Tanpa iman kita akan hidup kita akan tergoncang. Tanpa iman kita tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita harus, pondasi kita harus kuat. Pondasi kita harus kuat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak persiapkan ayat ini, tetapi saya teringat ada di dalam Lukas, saya lupa Lukas berapa. Di dalam Lukas, coba saya lihat dulu ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi dasar ini sangat menentukan. Di dalam ayat 48 katakan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Jadi waktu mendirikan rumah, digali, firman Tuhan katakan, digali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Waktu megang pondasi ini, Om Ferdi Bagale, Om Ferdi, Yusti, karena kurang tenaga masih panggil lagi Pak Bro Uto supaya untuk mau bikin ke pondasi. Digali, sudah digali, ditaruh batu, baru taruh spesi. Supaya apa? Supaya bangunan nantinya kuat. Jadi firman Tuhan tidak salah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Ayat selanjutnya, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi kalau kita mendirikan rumah rohani kita harus mendirikan di atas batu yang teguh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Firman Tuhan katakan, supaya kita kuat, supaya kokoh ketika banjir datang, angin tofan datang,
masalah datang, ujian datang, pencobaan datang, kita tetap berdiri teguh. Amin. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap kokoh. Tetapi ayat selanjutnya di sana dijelaskan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Jadi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, so dengar, so tahu tapi tidak melakukannya, firman Tuhan katakan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Orang bisa bayangkan waktu orang berdiri rumah, ndak usah jauh rumah yang tembok, berdiri rumah kalau rupa di kobong, orang berdiri apa balean kan jadi orang kan, orang kasih berdiri balean, orangnya nak tanam tuh nepetian. Waktu angin datang pasti akan roboh, waktu angin datang akan hancur lebur. Jadinya apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Begitu juga dengan iman percaya kita, dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, mari orang mau tanam iman percaya kita kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah goyah, supaya kita tidak mudah digoncangkan, supaya pengiringan kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Kita harus tetap terus berdiri kokoh di dalam Tuhan, meski ada banyak tantangan, meski ada banyak cobaan. Mari torang terus hidup di dalam Tuhan, torang terus menjaga iman percaya kita, supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan damai, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, supaya kita tidak kecewa mengiring Tuhan, supaya kita tetap sukacita dalam kita mengiring, melayani akan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita. Itu satu tanggung jawab, satu kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari orang mengerjakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan tentunya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-11. Apa firman Tuhan di sana? Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat orang benar itu? Saya akan baca lagi. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudaraku, di sini ditulis dasar-dasar. Apabila dasar-dasar dihancurkan, dengan apakah kita dapat bertahan ketika dasar itu dihancurkan? Ayat pokok kita, iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Jadi kita akan tetap bertahan ketika kita memiliki iman. Firman Tuhan katakan, kita adalah orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Lewat kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita sudah dijadikan orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kita sudah layak menerima pertolongan Tuhan. Kita layak menerima kemurahan Tuhan. Kita layak menerima berkat-berkat Tuhan. Maka daripada itu, orang mesti jaga iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita tetap teguh berdiri. Kita tidak mudah digoyangkan. Kita terus menerima pertolongan Tuhan. Kita terus menerima janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya rindu dan saya percaya kita semua yang ada, kita mau kita ada sampai di mana
Tuhan menghendaki kehidupan kita tetap teguh berdiri. Iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Meski ada banyak godaan yang datang dalam kehidupan kita, kita punya prinsip, Tuhan, saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya mau menjadi jemaat yang setia, saya mau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya mau menjadi jemaat yang benar-benar melakukan firman Tuhan, supaya saya dapat menikmati kebaikan Tuhan, supaya saya dapat menikmati kemurahan Tuhan. Meski banyak tantangan, tetapi kalau kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan, iman percaya kita tetap kuat, kita akan tidak mudah goyah. Hidup kita akan selalu ada bersama dengan Tuhan. Maka daripada itu, mari toramu selalu hidup taat, toramu selalu hidup setia kepada Tuhan. Jangan kita malas, karena kadang-kala kemalasan rohani itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kala kemalasan rohani membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi saat ini saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, mari toramu hidup setia di dalam Tuhan. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal berdoa, setia dalam hal memberi, setia dalam hal memperhatikan sesama, setia dalam bekerja. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar kehidupan rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan iman percaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita menerima janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada kali kedua Tuhan datang, torang tetap teguh berdiri. Banyak sekali sekarang yang karena tantangan hidup, masalah hidup, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi kita semua yang ada, saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dunia yang akan kita jalani ini, dunia yang semakin banyak godaan, semakin banyak yang coba menarik hidup kita untuk kita hidup jauh dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kalau iman kita, dasar yang ada di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus, kita akan tetap maju di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di sini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Biar kita terus dikuatkan dengan firman Tuhan, kita terus tetap teguh dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Amin. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Yang pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. sepanjang hidupku Kau Setia, amin, haleluya. sepanjang hidupku Kau sandarkan, nafasku memuliakan, ku Nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal lagi kita nyanyikan pujian.
setia bagi kami. Panjang hidup Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. ku nyanyi Kebaikan-Mu sepanjang hidupku. panjang hidupku. Haleluya. Panjang hidupku Kau namaku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Namaku memuliakan. Haleluya Yesus. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Amin, amin, amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Namaku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nanti Bapak Ketua Rayon berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku kau Benar Tuhan, haleluya. panjang hidupku kau sangat baik. Namaku, Haleluya. terima kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di siang hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi, kami selalu merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya berlaku di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu sudah meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Dan firman Tuhan mengajarkan kami agar kami selalu menjaga iman. Agar kiranya iman itu akan membawa kehidupan kita pada hal-hal yang tidak kita harapkan, namun Tuhan akan menyatakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun tidak kita lihat apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, namun dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan, pergumulan yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih, biarlah kita tetap menjaga iman kita agar kiranya Tuhan selalu berkenan di dalam kita mengiring akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati Ibu Gembala sekeluarga yang sudah melayani dengan firman Tuhan di siang hari ini. Kami diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan Yesus yang baik, yang ada di dalam kerajaan surga, yang melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berkati Ibu Gembala dan anak-anak di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Banyak hal, banyak tantangan yang akan dihadapi, begitu juga dengan jemaat Tuhan. Namun kami percaya
kami, maka Tuhan akan membela setiap apa yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Marsaron ya Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa baru di tengah-tengah jemaat kami untuk menopang pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang ada. Ini adalah kebun anggur-Mu ya Tuhan. Kami jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan siap mengelola kebun anggur ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah pelayanan ini ya Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini, senantiasa memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir di siang hari ini. Apapun keperluan, apapun permohonan, pergumulan, namun kami percaya di saat kami dengan firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, kami dikuatkan, kami disegarkan dengan firman-Mu, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan memberi korban persembahan kepada-Mu. Kecil besar Tuhan memberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Memberkati terus jemaat Tuhan, agar kiranya dari hari ke hari kehidupan kami senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersuka cita dalam hatiku ini, ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Angkat pujian Hanya kepada Tuhan, Kau layak dipuji. Kau duduk di tempat yang maha tinggi, tata Allah pujilah, pujilah Tuhan, pujilah, pujilah Tuhan. Angkat suaraku, agungkan namanya, Allah kita besar, luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, saudara kerjakan semua dengan sukacita, dengan sukarela, maka di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman, ibadah kita berjalan seperti biasa. Untuk ibadah hari Kamis, torang ibadah di rumah Tante Betsy. Jadi hari Kamis selalu Tante Betsy selalu bilang hari Kamis ibadah di rumah. Jadi torang hari Kamis sama-sama torang mau berjumpa di rumah Tante Betsy. Torang semakin setia, torang semakin semangat di dalam Tuhan, supaya iman percaya kita di dalam Tuhan tetap teguh. Puji nama Tuhan. Hari Jumat ada doa dan puasa. Hari Minggu torang kembali berjumpa bersama-sama, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Biar di hari-hari ini torang semakin lagi semangat mencari Tuhan, karena hanya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat menjamin kehidupan kita selain kita hidup di dalam Tuhan. Dan sebagaimana kemarin sudah ikut
Mukerwil, musyawarah kerja wilayah, ada beberapa dari jemaat Tuhan, pelayan yang ada di GPDI Mawar Saron sudah bersama-sama mengikuti Mukerwil, dan ada keputusan-keputusan yang dihasilkan dari musyawarah rapat kemarin yang saya mau sampaikan kepada jemaat. Kemarin sudah diingatkan lagi untuk tiang yang ada di Pinili. Jadi untuk di Mitra belum lunas kecuali daerah Ratatotok. Di luar Ratatotok semua belum lunas. Yang dulu pernah ditargetkan 1 jiwa 10.000. Jadi dari hasil keputusan dihimbau torang kembali ulang kumpul lagi 1 jiwa 10.000 untuk pembangunan yang ada di Pinili. Sudah begitu kan hasil rapat kemarin torang. Jadi kalau di dalam keluarga ada 2 orang berarti 20.000. Kalau ada 3 orang berarti 30.000. Torang sama-sama menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik yang ada di sini, baik yang ada di Pinili, dimanapun ada pelayanan, torang belajar untuk menjadi penopang-penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang sudah dibilang, sudah ada kata target, tapi ternyata itu target ini mau tidak mau torang mesti lakukan, karena memang itu sudah dianggap utang torang wilayah utang, karena dibilang yang tiang pendek itu 40 juta, sementara yang terkumpul sampai kemarin sudah ditambah dengan sumbangan dari pendeta Sony Mandagi. Dia kemarin langsung spontanitas, dia janji iman, dia kasih 500. Sudah dikumpul dari yang tahun lalu sama dengan yang ini baru 8.550.000. Jadi masih banyak sekali DP kurang. Paling-paling saya sudah berpikir paling-paling ini gembala-gembala ditanya lagi target berapa. Tetapi itu tetap tanggung jawab orang, tanggung jawab jemaat kerjakan. Dan seperti yang orang lihat, pembangunan mulai berjalan. Berapa hari ini memang kalau saya mau bilang saya capek sekali. Capeknya apa? Saya kerja seperti dikejar-kejar. Macam kemarin siap rapat, saya langsung pulang. Sebetulnya selelah mau tidur dulu, tapi ingat, oh Tuhan, besok semua rapat, serkulir belum kelar bacalah. Jadi saya langsung ke Tombatu. Saya masih sempat lagi, sudah saya keliling Siliang, Tombatu, saya singgah di kubur sebentar karena memang beberapa hari enggak singgah, rasa ya begitulah. Mau dibilang lagi, saya singgah sebentar di kubur baru lanjut lagi. Sudah malam, gembala Senayan, ibu gembalanya telepon, kenapa nggak datang? Saya sudah bilang, aduh minta maaf sekali. Hati ini suka sekali mau pergi, karena ya Timotius so termasuk anak. Kemarin 1 tahunnya Timotius so termasuk anak. Hati ini memang suka sekali mau pergi, tapi apa daya. Saya minta maaf sama dia juga mengerti. Nah, nanti sebentar ada rapat kedua, dan nanti mungkin minggu depan rapat ketiga tanggal 22 rapat ketiga, tanggal 23 arisan semulai kerja untuk pembangunan yang ada. Torang sama-sama berdoa, torang sama-sama topang pelayanan yang ada. Jadi saya berpikir bagaimana, karena arisan ini pagi minum, jam 8 smokol berat, orang bahasa smokol berat itu mie, baru siang kasih makan, sore minum lagi kopi, tentu sore DP pan.
Jadi saya pikir-pikir bagaimana berbicara ini. Saya dari tempat ini saya mau undang orang semua aktif. Boleh toh? Orang sama-sama aktif dalam pelayanan ini. Kalau orang ada sedikit berkat, berapa orang kerelaan, orang berikan untuk melayani, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya pikir-pikir, orang ambil ekstra atau bagaimana? Ekstra setiap minggu selama ada pembangunan, orang ambil ekstra untuk bantu biar cuma mau kurang-kurang akan DP ikan 1 kilo, bawang satu ikan gitu. Nanti kalau mungkin mau masak karena mau saya makan, mau saya minum, tetap di rumah orang ibu yang paling rajin, ibu Tres. Boleh toh? Pokoknya orang kegiatan di situ. Orang mau masak, orang bikin apa semua di situ. Kalau koma pastor iso jadi, ibu gembala kamu, ibu Tres datang kamari, ibu An datang kamari, ibu Yeni datang kamari. Kurang mau bilang bagi Jemaat karena belum ada, mau tak mau kegiatan di rumah ibu Tres karena rumah ibu Tres yang paling dekat. Jadi boleh orang ekstra, angkat satu pujian orang ekstra untuk pembangunan. Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara, semuanya ditilik dan diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih banyak buat pelayanan saudara, terima kasih buat kehadiran torang semua dalam ibadah ini. Jadi nanti itu yang pengakuan iman ya. form untuk tiap jadi tiap sidang ada form untuk diserahkan ke jemaat, jadi isi form isian. Oh ya, nanti saya pulang. Iya, sekretaris wilayah bukan kemarin, cuman kan sidang untuk Perpuluhan orang setelah, jadi saya perhatikan. ada form. Karena sambil pengumuman orang gembala-gembala ada kesibukan lain, jadi mungkin itu yang puji nama Tuhan. Tuhan memberkati orang semua. Sama-sama orang bangkit berdiri. Orang akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu
karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Kami mau selalu hidup memuji, memuliakan Tuhan, karena kami tahu jaminan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Bapa di surga, kami sudah meluangkan waktu kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Yakinlah kami Tuhan, apa yang kami berikan buat Tuhan, baik Tuhan waktu, kesempatan, apapun yang dapat kami berikan kepada Tuhan, pagi menjelang siang hari ini, hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Jaminan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, buat pembangunan yang ada. Oh Tuhan, tolong dalam menghadapi pembangunan yang ada. Ada banyak sekali yang kami perlukan, yang kami butuhkan untuk pembangunan yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan semuanya tepat pada waktunya, sehingga pembangunan yang ada berjalan, bangunan yang ada boleh berdiri, bahkan boleh terselesaikan oleh pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa, Engkau kirim donatur-donatur, Engkau kirim sponsor-sponsor yang siap melayani, yang siap menopang pelayanan pekerjaan Tuhan lewat pembangunan yang ada. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga buat pekerja-pekerja yang nantinya akan bekerja untuk pembangunan yang ada. Siapapun dia, baik Tuhan pengurus, anggota, arisan makam bean, kami berdoa Tuhan, Engkau yang beracara dalam kehidupan mereka, sehingga ada kesatuan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dengan semangat, dengan rajin mereka boleh bekerja, dan semuanya itu mereka dapat lakukan, kerjakan untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami berdoa saat ini buat setiap kehadiran kami, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Biar berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, tercurah atas kehidupan keluarga. Oh Tuhan, Kalangi Tampi Nongkol bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, berkati keluarga ini, suami istri, anak mereka. Oh Bapak Iwan boleh bersama-sama dengan kami, begitu juga dengan cucu mereka. Kami diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga Bahihi Mewengkang, berkati keluarga ini, suami istri yang boleh bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarga Pelea Luatania, suami istri cucu mereka Fandia yang boleh bersama-sama beribadah. Kami diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan kehidupan Tante Betsy, berkati Tuhan kehidupan Om Buang yang boleh mengambil waktu lagi dalam bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama juga dengan kami ada Bapak Berti yang boleh menopang pelayanan pekerjaan Tuhan lewat bermain musik. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya. Demikian juga ya Tuhan kami keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkat Tuhan mengalir juga dalam kehidupan kami keluarga hamba-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita angkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, persekutuan yang berasal daripada Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Biar berkat Tuhan Allah menyertai kehidupan saya dan saudara. Berkat Tuhan menyertai kehidupan pribadi saya dan saudara. Berkat Tuhan menyertai kehidupan rumah tangga saya dan saudara. Berkat Tuhan juga menyertai di dalam setiap usaha,
pekerjaan mata pencaharian kita semua yang ada, kita boleh pulang membawa berkat damai sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya.